kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadari kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau kerjakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami, lewat persoalan, lewat apapun yang kami alami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Semua karena kemurahan-Mu ku ada hari ini. Terima kasih Kami sadari Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah selalu menyertai kami di dalam segala apapun yang kami alami. Engkau selalu pegang tangan kami, tuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Tak bosan-bosan henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu 5 April 2025. Saya mau ajak Saudara kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema pada hari ini, bersyukur karena Dia. Saya menghimbau dan mengarahkan Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal keempat dan 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai dengan 1 Samuel pasal yang ke-16. Izinkan saya membacakan bagi saudara yang diambil dari Wahyu 4 ayat 3 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Renungan kita pada hari ini yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 4 yang kita baca pada hari ini memberikan gambaran tentang takhta Allah di surga, di mana segala makhluk dan tua-tua bersujud dan memuji Dia siang dan malam. Mereka yang memuji Dia mengakui keagungan, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan yang memerintah atas segala sesuatu. Tuhan Allah yang menjadi pusat penyembahan kita harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Agung, dan itu yang dilihat dan dinubuatkan oleh Rasul Yohanes. Dalam penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada Rasul Yohanes, menunjukkan bahwa Allah dalam kebesaran dan kemuliaannya berada pada pusat penglihatan dan penyembahan kita. Allah yang tidak terbatas itu digambarkan melalui beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Permata menunjukkan tentang keagungan Allah, sedangkan pelangi mengingatkan kita akan anugerah dan kesetiaannya. Dan kilat dan guru menunjukkan akan kehadiran Tuhan dalam kekudusannya, serta Allah berdaulat dalam pemerintahannya. Allah berada di tempat yang paling tinggi, di atas segala kekuasaan manusia. Pada zaman Romawi, di masa kehidupan Rasul Yohanes, kebenaran ini menjadi penghiburan bagi semua orang-orang percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Dengan keyakinan bahwa Allah bertakhta sebagai penguasa tertinggi, maka orang-orang percaya mendapatkan kekuatan untuk tetap beriman dan bertekun di masa-masa sulit dan tertindas. Dalam penyembahan kita setiap saat, haruslah kita memiliki ketakjuban dan keagungan kita kepada Tuhan, dan menyadari bahwa yang terutama dalam hidup adalah menyembah Allah dalam kekudusannya. Kita juga harus yakin bahwa Allah mengatur dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, agar kita terus bertekun dan beriman teguh dalam hidup. Mengapa kita harus bersyukur akan keberadaan Allah? Karena yang pertama, Allah lah yang berdaulat. Dapat saudara baca dalam Wahyu 4 ayat 2-3. Yohanes melihat Allah duduk di atas takhtanya, menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas seluruh ciptaan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizinnya. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat, kita dapat bersyukur dalam segala keadaan. Dapat saudara baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang kedua, penyembahan di sorga. Silakan saudara membaca Wahyu 4 ayat 8-11. Makhluk-makhluk di sorga tidak henti-hentinya berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang." Dalam Wahyu 4 ayat 8. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan layak menerima segala pujian dan hormat. Ketika kita bersyukur, kita sebenarnya mengambil bagian dalam penyembahan yang kekal di surga. Yang ketiga, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya.
Dapat saudara baca di dalam Wahyu 4 ayat 11. Para tua-tua menyatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Kita diciptakan bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas hidup yang telah Dia berikan dan menggunakan hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, renungan dari Wahyu pasal 4 ini mengajarkan kita untuk hidup dalam sikap penyembahan dan ucapan syukur. Tuhan yang kita sembah adalah kudus, maha kuasa, dan layak menerima segala hormat. Dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, kita tetap dapat bersyukur karena kita tahu bahwa Allah yang duduk di atas tahtanya tetap memegang kendali. Silakan saudara membaca dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami, yang memegang kendali atas dunia ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan hiburan, dan kami juga tetap berpegang teguh akan firman kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami terus dituntun, diarahkan oleh Engkau, kuasa Roh Kudus yang menuntun kami sampai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.